السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل صدق الوفاء وبعد. حضرة المحترمون والمكرمون yang sama-sama kita muliakan, para alim, para ulama, para ustaz, para ustazah, tokoh-tokoh masyarakat, jadi pandai, tua tengganai, yang saya hormati Nazir Am Masjid Al-Hilal, yang saya hormati pengurus masjid yang hadir di pagi hari yang penuh berkah, lebih khusus jamaah yang hadir di pagi hari di tempat yang mulia, di hari yang mulia. Mudah-mudahan kita sudah nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sudah diajak silaturahim di masjid kita Al-Hilal. Hilal itu kalau dalam bulan Ramadan mulai nampak, dari kejauhan sudah mulai nampak. Memang tadi waktu saya masih di Masjid Baitul Ihsan, kira-kira nampak dah hilangnya. Setelah saya sampai sini, alhamdulillah nampak. Alhamdulillah jamaahnya kurang lebih 1.000 orang. Kita doakan Bapak Ibu yang hadir, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya. Yang ada hajat mudah-mudahan kabul hajatnya. Yang belum umrah mudah bisa umrah, yang belum haji mudah-mudahan bisa haji. Yang adik-adik masih jomblo mudah-mudahan dapat teman barunya. Yang kencang itu insya Allah. Bapak kencang juga. Terima kasih Bapak sudah saya silaturahim. Pak Selamet, terima kasih. Ya, saya tadi cerita dengan Pak Ketua ini. Alhamdulillah masjid kita ini ada ta'lim, ya, ada pengajian oleh Ustaz Agus. Ya. Saya lihat masjid yang berkah, masjid yang ada ta'lim. Jadi masjid itu bukan besarnya, masjid itu bukan indahnya, tapi masjid itu ada ta'limnya. Itu masjid yang berkah. Jadi kalau Masjid Al-Hilal ada ta'lim, pesan saya, dia hadir. Ibu-ibu sempatkan hadir dalam ta'lim di masjid ini. Tidak bisa setiap hari seminggu sekali. Tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Tidak bisa juga setahun sekali. Tidak bisa juga mati. Saya sering bilang, mohon maaf Bapak Ibu, hadir di ta'lim di Masjid Al-Hilal itu lebih hebat daripada sembahyang 1.000 rakaat. Sanggup sembahyang 1.000 rakaat? Nih tangga tua. Sanggup sembahyang 1.000 rakaat? Subuh jam 9. Ngapa Ustaz tahu? Saya tahu. Sanggup kita melaksanakan 1.000 jenazah? Tidak sanggup. Makanya Nabi SAW mengatakan, taqarrub ilallah min ba'di salatil fardhi at-ta'annud.
Paham Bu? Yang saya baca tadi paham? Saya sudah paham juga. At-taqarrubu ila Allah min fardhi sholatil jamaah min sholatil jamaah al-ilm. Sesuatu amalan yang lebih dekat kepada Allah setelah sholat fardu apa dia? Ngaji, nuntut ilmu. Saya sering bilang kalau ibadah tanpa ilmu sia-sia. Berilmu tanpa ibadah sia-sia. Maka dua-duanya harus dibangun. Ilmu, amal, amal, ilmu, amal, ilmu, ilmu, amal. Sampai kapan? Sampai inna. Maka jangan sia-siakan, Pak. Mumpung ada ustaz kita ngaji di masjid kita ngaji. Sisakan waktu untuk ngaji. Sisakan waktu nuntut ilmu. Ya, kalau Isra Mi'raj Maulid Nabi cuma setahun sekali. Yang datang juga mohon maaf niatnya macam-macam. Ada niatnya dengar ngaji, ada niatnya dapat nasi bungkus. Yang ketawa itu pengalaman. Tapi kalau seminggu sekali Pak Ketua ya. Malam Rabu malam, Selasa malam, ya kan? Alhamdulillah. 3 kali di masjid kita yang mulai ini. Ibu-ibu tahsin ada paling 60 orang. Subhanallah. Ibu tahsin ada juga. Mana ibu-ibu yang tahsin? Ibu-ibu yang belajar tahsin mana? Saya tes Bu, saya tes. Saya kasih duit Bu. 1 juta ke Bu? Nah, nanti kalau ibu bisa hafal surah Waqiah, saya kasih uang 1 juta. Sanggup Bu? Sanggup? Tidak berani Bu. Pak Ibu ya? Yang mana gurunya? Ibu gurunya? Ibu sanggup Waqiah? Oh, habis Bu. Udah Bapak hafal Quran saya tanya. Ibu sambung ayat. Boleh sambung ayat? Pak Ketua siapkan uangnya. Bisa. Bisa Pak ya? Siap. Baik. فبما رحمة من الله لنت لهم sampai situ ya. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Udah jadi itu, udah jadi. Udah jadi Pak. Udah sampai ke ujung tuh. Itu paling-paling cuma 50.000 wes. Bapak Ibu yang dimakan oleh Allah, mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Saya bukan apa-apa, saya mengenang saudara saya di sini, Ustaz Alfi Siddiqi. Beliau suka hadir di sini, beliau cerita dengan saya. Akhi, saya ngajar di Al-Hilal. Saya bilang bagus itu. Ya. Saya bukan tidak mau, mohon maaf, waktunya tidak ada lagi. Bukan saya tidak mau, waktunya tidak ada. Andaikan bisa dibedah badan saya sanggup bisa diterima. Datunya tidak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya dah lama-lama saya ngambil judul ini dengan Isra Mi'raj sebagai inspirasi hidup iman dan pertama. Ini judul luar biasa ini. Ini yang bikin judulnya antum. Siapa? Teman-teman. Ini luar biasa ini. Antum S1 S2.
S1, Win. SAG. Hampir. Hah? SAG itu SA. Kalau SAG Sarjana Alam Gaib. Kalau SA Sarjana Al-Haqqa. Ini luar biasa nih judul mas, saya ngambil ini aja. Insya Allah jam 12 selesai. Yang pertama saya ingin sampaikan tadi yang dibaca Ustaz kita tadi luar biasa. Subhanalladzi asra. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata subhana itu adalah tanzihan amma la yaliku alaihi. Paham Bu? Paham? Tanzihan amma la yaliku alaihi. Membersihkan sesuatu yang tidak pantas buat Allah. Membersihkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Itu namanya subhana. Maka kata-kata subhana sesuatu yang tidak bisa diukur oleh pemikiran kita. Peristiwa Isra Mi'raj itu bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Maka katanya subhana. Ibu kalau lihat orang dapat rezeki sesuatu yang ibu tidak sampaikan, subhanallah. Makanya ada dulu ditarik ibu-ibu di sana, itu setiap hari katanya cuma kalimat-kalimat Al-Quran. Kalau dia ketemu apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Keluarganya gimana? Subhanallah. Tidak ada kata-kata yang lain. Kata subhana itu menafikan Allah dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu 2, 3, dinafikan dengan kata subhana. Karena kalimat subhana, kalimat yang sudah pantas buat Allah untuk memperjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Makanya di bulan Rajab ini ibu-ibu rajin-rajin baca subhanalladzi asra bi'abdihi atau tasbih-tasbih yang lain. Di penghujung 10 yang terakhir subhanallah ya rabbul subhanallah ya rabbul subhanallah ya rabb. Makanya orang yang suka baca subhana, Allah jauhkan dalam dirinya sifat-sifat syirik. Ini kadang-kadang sembahyang rajin, kudukun rajin juga. Ya. Makanya ibu-ibu hati-hati. Kemarin waktu masa pilkada, rajin kedukun. Saya tahu orang itu. Ya. Orang yang datang ke dukun tidak akan berkah. Man ata arrafan fasalu an syai'in la tuqbal salatuhum 40 lailah. Orang datang kepada arrafan paranormal minta kepada dia, tidak diterima oleh Allah salatnya 40 hari 40 malam. Maka sesuatu yang tidak layak, kata-kata yang pantas subhan. Maryam, Siti Maryam, ya ibunya Nabi Isa. Ketika datang perintah dari Allah, ayat Maryam, engkau akan melahirkan ke anak. Bagaimana saya bisa melahirkan anak? Kata Maryam. Sementara saya tidak pernah didekati oleh laki-laki seorang pun. Tapi kata Allah, nanti Allah akan memberikan rezeki. Itu subhan. Ketika orang kafir menduakan, mengatakan Allah itu banyak, Allah itu 3, segala macam. Kata-kata subhan. Jadi sesuatu yang tidak layak kepada Allah, kata-kata subhana. Jadi subhana itu kalimat tauhid. Makanya ibu-ibu ngaji tauhid itu penting. Ya, di masjid kita ini sudah ada Ustaz Agusnya. Ya, itu ngaji tauhid. Hidup kita ini, Bu, 3 ilmu yang wajib. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Tauhid pondasinya. Fikih tiangnya, tasawuf aksesorisnya. Tauhid harus dibangun minimal sifat 20 itu. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah. Yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang harus bagi Rasul. Mau dan mau, wajib ibu. Kalau sampai hari ini ibu tak paham ilmu tauhid, sia-sia sembahyang. Apa yang kita sembahkan kepada Allah? Apa tujuan kita menyembah kepada Allah?
Apa makna wujud kidam baqa mukhalifatul hawadis? Itu harus paham. Kalau itu sampai hari ini, mohon maaf, ibu tidak pernah belajar. Atau ibu belum pernah mengajarkan anaknya, berdosa. Sekali lagi berdosa. Karena ngaji ibu tahu itu hukumnya wajib. Mohon maaf, makanya saya tidak bangga Bapak Ibu. Anak-anak ibu pintar IT, saya tidak bangga. Anak ibu pintar fisika, biologi, saya tidak bangga. Tapi kalau anak ibu pintar tauhidnya, apalagi hafal Qur'annya, luar biasa. Saya sering bilang Bapak Ibu, investasi yang harus dibangun sekarang ini, investasi anak-anak yang hafal Quran. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, ya, ta'allamul Quran fa innahu syafi'an li ashabi. Belajarlah Al-Quran. Ya, makanya dulu anak-anak kita suka ngaji Quran. Ya, juz amma, alif, ba, iqra, itu bagus. Ya. Karena orang yang hafal Quran itu luar biasa ibu, investasi itu bu. Anak ibu hari ini hafal Quran. Amma yatasaalun. Ayahnya dapat pahala, ibunya dapat pahala. Tapi kalau anak ibu pintar bahasa Inggris, can you speak English? Ya, itu jangankan di akhirat, di dunia saja susah. Ya. Suruh anak ngaji Quran. Cuman kalau kita nyuruh anak ngaji Quran, Pak yang ngaji dulu. Kita ini kadang-kadang nyuruh anak ngaji, Pak melaca. Jadi dua-dua harus dibangun. Maka kata Nabi SAW, al-husnul lil muslim salasun. Bentengnya umat Islam itu 3, Pak. Maka kalau orang masuk dalam benteng, maka dia akan selamat. Apa benteng umat Islam? Masjidul husnul. Masjid itu benteng. Makanya Nabi Isra dari mana? Minal masjidil haram ila masjid aqsa. Saya sering bilang, Bu, masih hidup lagi. Apa kata Nabi? Ya, la tasiddu riha illa fi salasati masajid. La tasiddu riha illa fi salasati masajid. Kalau kalian jalan-jalan, jangan tinggalkan 3 masjid. Jadi kalau kita jalan-jalan, jangan tinggalkan 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Madinah. Yang ketiga, Masjid Aqsa. Pak Ustaz, kenapa Masjidil Haram? Ibu-ibu sembahyang 1 waktu di Mekah. Sembahyang 1 waktu di Masjidil Haram, itu pahalanya 100.000. 100.000 itu kalau kita kalkulasikan sama usia kita 55 tahun. Bayangkan kalau ibu sembahyang 2 waktu, udah 100 tahun. 3 waktu 150, 4 waktu 200 tahun, 5 waktu 250 tahun. Tidak ada umur umat Muhammad 250 tahun, tidak ada. Tidak ada. Makanya orang mati-matian berangkat ke Mekah. Ya, dia usaha, dia ikhtiar berangkat ke Mekah. Bolehkah kita menjual rumah naik haji? Haram hukumnya. Tapi kalau rumahnya banyak, masalah. Ya, jual rumah pergi haji, balik dari Mekah, tinggal di masjid. Sampai di masjid berkunci pula masjidnya. Tinggal di mana? Pak Sodam Solo. Ya, Bu, pergi ke Mekah, jual emas tuh. Emas ada di tangan tuh jual. Buat apa emas banyak-banyak ke haji belum? Nah, kok Ustaz nengok, saya nengok emasnya. Jual emas tuh, naik haji Bu. Ya, kalau ada haji umrah, pergi berangkat ke Mekah sana. Ibu jangankan berangkat sembahyang di Mekah, lihat Ka'bah saja sudah dapat pahala. An-nazru ilal Ka'bah ibadah, kata Nabi. Memandang Ka'bah itu ibadah. 3 yang memandang ibadah. Pertama, memandang Ka'bah ibadah. Yang kedua, memandang wajah ayah bunda ibadah. Nih, adik-adik ini, kalau ingin berkah, ta'zim dengan ayah mak. Baik-baik dengan ayah mak. Insya Allah berkah. Yang ketiga, an-nazar ila Quran Ka'bah. Ibadah. Orang yang memandang Quran adalah ibadah. Makanya kata guru saya, Bu,
Bu, kata guru saya, minimal setiap hari baca Quran. Tidak bisa seminggu sekali baca Quran, tidak bisa sebulan sekali, tidak bisa setahun sekali, tidak bisa juga baca Quran, dengarkan orang baca Quran, tidak bisa juga dengar Quran, lihat Al-Quran. Ustaz, saya tidak bisa baca Quran, berhalangan, dengar orang baca Quran. Dan tidak juga dengarkan, nengok Quran, jadilah. Kalau tidak nengok Quran, mohon maaf, hatinya sudah tutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun adzabun azim. Na'udzubillah. Orang kalau hatinya sudah ditutup susah, Bu. Kiai mana mau diundang, ustaz mana diundang kalau hatinya tutup. Mohon maaf, rumah dekat masjid, denda ke masjid. Betul, Bu. Orang kalau hatinya sudah tutup, na'udzu, maka hati dibuka. Hati dibuka. Bagaimana saya buka muka hati dekat-dekat dengan Allah? Ya, saya ingin cepatkan tadi. Itu kalau di Mekah, Pak Ustaz. Jadi kalau satu waktu di Mekah, sembahyang 100.000 sama umur kita 55 tahun. Jadi kalau kita sembahyang 5 waktu 250. Cuman kadang-kadang balik ke Jambi tidak sembahyang lagi. Kalau ditanya ngapa tidak sembahyang, stoknya banyak. Itu jemaah-jemaah Al-Hilal itu. Al-Hilal sana Pak. Ini ada orang balik dari Makkah Maulana, tidak lagi ke masjid. Kenapa Pak tidak ke masjid lagi? Aku sudah sembahyang sana. Lebih hebat dari kamu. Ya. Semestinya sepulang dari Makkah semakin kuat ibadahnya. Semakin kuat sedekahnya. Ada orang sebelum berangkat rajin sedekah, balik dari Makkah, oke. Lo-nya panjang, lo. Orang roke itu mau apa Pak Ibu? Kucing ben tidak dekat. Iyo, mana cayo itu? Orang roke kucing ben tidak dekat. Apalagi orang laki ben tidak dekat. Ada yang nanya saya, mohon maaf ya, Ustaz boleh tak bini ngambil duit laki? Nah, boleh tak Bu? Boleh tak bini ngambil duit laki? Kalau lakinya oke. Panas. Kalau lakinya oke boleh diambil. Masak 5 tahun baju merah lah. Mohon maaf Bu yang baju merah. Orang kemanten baju merah, selain merah baju merah, maulid Nabi baju merah, ke pasar Kedua baju merah, kemantenan baju merah, tidur baju merah. Nah, itu boleh ngambil duit lagi. Sekedar hajatnya saja Bu ya. Ibu-ibu sebenarnya mohon maaf, ibu-ibu kalau nak masuk surga syaratnya 4. Syarat ibu masuk surga. Pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa zakat. Haji, ya. Yang keempat, taat dengan suami. Masuk surga ibu. Ibu sudah syahadat tak? Sudah syahadat tak? Sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji. Kalau ibu sudah 4 nih tambah, yang 3 nih tambah 1 lagi, taat dengan suami. Masuk surga ibu. Sebenarnya ibu ini tidak susah-susah masuk surga itu. Taat kepada Allah, taat dengan suami, masuk surga. Jadi gawian nyuci itu bukan gawian ibu. Masak bukan kerja ibu. Ngepel bukan kerja ibu. Nyuci bukan kerja ibu. Kerja ibu cuma taat kepada Allah dan taat dengan suami. Kalau suami nyuruh nyuci, nyuci. Kalau suami nyuruh masak, mah. Maka dulu waktu Nabi Isra Mi'raj, waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat seorang perempuan mohon maaf, dicucuk Bu dari mulutnya sampai ke belakang.
dicucuk dari mulutnya sampai ke belakang. Lalu Nabi tanya dengan malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, ini perempuan siapa? Malaikat Jibril, inilah perempuan yang suka ngomel dengan lakinya. Lantak di situ. Makanya mulai hari ini hati-hati ngomel dengan laki. Ini kadang-kadang laki mohon maaf dengan laki orang lain minta ampun eloknya. Baik dengan laki orang, apalagi dengan PRT. Mohon maaf PRT. PRT mohon maaf ya. Baik Pak RT. Kalau dengan laki dewek tam ngopi tam. Hati-hati Bu, mohon maaf. Ya. Baca Quran Bu, baca Quran. Kadang-kadang HP dibaca Quran tidak. Padahal untuk menyelamatkan ibu dalam kubur Quran. 4 supaya kita selamat dalam kubur. Menjaga sembahyang 5 waktu, rajin sedekah, baca Quran, rajin zikir, selamat dalam kubur. Makanya ada kiai di Jawa, saya tidak sebutkan kiainya. Salah seorang min auliya illah. Apa kata beliau? Saya tidak kagum dengan orang yang berilmu. Saya tidak kagum dengan orang yang alim. Tapi saya kagum dengan orang yang sanggup menjaga sembahyang 5 waktu. Maka suruh anak-anak kita Bu, jangan tinggalkan sholat. Ibu tak punya harta, tak jadi masalah. Tak punya laki, tak jadi masalah. Tapi jangan tinggalkan sembahyang 5 waktu. Tak punya bini, tak jadi masalah. Habis sembahyang 5 waktu, baru cari bini. Satu, Bu, baca Quran. Ya. Jadi yang pertama ke masjid. Makanya orang yang suka baik, orang yang suka baik itu ada orang yang suka ke masjid. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang sahabat datang ke masjid, apa kata Nabi? Isyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksikanlah dia orang yang baik. Makanya kalau ada orang rajin ke masjid, jangan kita fitnah. Ada orang rajin ke masjid di malam, teriak begitu, sombong begitu, caiyo begitu, nauzubillah. Sudahlah awak dah ke masjid. Ini masjid Al-Hilal, mohon maaf, ini fikih. Kalau masjid Al-Hilal tidak sembahyang 5 waktu, Bapak Ibu berdosa sekampung. Zuhur tidak sembahyang, asar tidak sembahyang, maghrib tidak sembahyang, subuh tidak sembahyang, isya tidak sembahyang, dikunci masjid Hilal, berdosa sekampung. Makanya kalau ada orang sembahyang masjid Hilal, imamnya, maka siapanya, kita berkah. Kalau sudah dapat berkah itu luar biasa. 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri, itu dapat berkah. Yang kedua, setelah benteng umat Islam masjid, apa lagi? Al-Quran husnul. Quran itu benteng. Jadi sejahat-jahat, mohon maaf. Sejelek-jelek hati kita, rajin baca Quran. Diasah hati kita dengan Quran. Makanya orang yang dekat dengan Quran itu berkah. Ya. Saya pernah sampaikan dalam satu kitab 10 jasad yang tidak hancur kalau meninggal dunia. Itu kalau saya bahas lama itu. Ada 10 jasad yang tidak hancur kalau dia meninggal dunia. Salah satu adalah hafizul Quran. Anak-anak yang hafal Quran. Ibu dah hafal Quran, cari anak. Anak dah hafal Quran, cucung dah ada, cicit dah ada, cicit. Cicit dah ada, cari anak yatim yang cerdas. Suruh dia hafal Quran. Ibu biayai dia sama dengan kita hafal Quran. Kalau dia membaca amma yatasaalun, kita meninggal dunia cash. Makanya beruntung ibu-ibu, anak-anak ibu yang bisa baca Quran. Ya, suruh anak ibu hafal Quran. Ya. Kita ini tidak lama lagi Bu, tidak lama innalillah. Tak lama lagi innalillah. Jangan banyak-banyak cita-cita Bu. Tak jadi gubernur, Pak Hari sudah ada.
Tidak ada lagi cita-cita. Ya, jangan lagi nak beli baju banyak, cincin banyak. Jangan lagi cita-cita ibu nak mati. Tulis besar-besar di kamar ibu. Ama teh iti mati. Makanya Bu, kalau masuk rumah, Assalamualaikum, baca kulhu 3 kali, baca ayat kursi. Insya Allah dalam rumah aman. Masuk rumah nanti, Bu, keluar rumah, masuk rumah nanti Bu. Assalamualaikum. Bagusnya Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca ayat kursi, baca kulhu. Insya Allah dalam rumah aman. Anak aman, suami aman. Termasuk apa yang ada dalam rumah, kucing pun aman. Ya, baca Quran. Ya, yang ketiga saya cepatkan. Apa benteng Islam? Zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir, Bu. Apalagi ini bulan Rajab. Ar-Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahr ummati. Bulan Rajab bulannya Allah, banyak istighfar. Bulan Sya'ban bulannya saya, banyak sholawat. Bulan Ramadan bulannya umat saya, banyak baca Al-Qur'an. Makanya bulan Ramadan, bulan Rajab ini gerbang menuju Ramadan. Yang namanya gerbang untuk menyelesaikan bulan Ramadan, siapkan dulu di bulan Rajab. Bersihkan hati kita, ya, kuatkan baca Quran kita, banyakkan istighfar kita, banyakkan tasbih kita. Ketika masuk bulan Ramadan, kita sudah masuk jalan tol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya teruskan sedikit lagi. Subhanalladzi asra. Apa makna asra? Allah yang memperjalankan, bukan Nabi Muhammad. Allah yang menghendaki. Kalau Allah menghendaki bisa dah. Bisa dah. Bisa. Tadi sudah saya katakan, tanzihan amma la yaqu alaih, membersihkan dari sesuatu yang tidak layak. Jadi memperjalankan Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau maunya Nabi, pasti orang komplain semua. Kalau maunya Nabi, pasti komplain dalam waktu yang singkat. Masjidil Haram ke Palestina itu 3 bulan. Itu kalau naik onta. Kalau naik ojek 4 bulan lebih. Jalan kaki, pingsan. Tapi kalau maunya Allah bisa enggak? Ibu setiap baca Yasin, di penghujung surah Yasin, apa nih? Man idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Nabi Adam ada ayahnya. Nabi Adam ada ayahnya. Ibunya ada. Kenapa Nabi Adam ada? Kun. Nabi Isa ada ayahnya. Ada ibunya. Kenapa Nabi Isa ada? Kun. Tidak ada mustahil bagi Allah. Makanya peristiwa Imarat itu betul itu pengurus. Inspirasi dan hidup dengan iman. Orang kalau hidupnya dengan iman, aman. Kalau imannya ada, mulailah gelisah terus. Tetangga beli mobil demam. Tetangga beli, mohon maaf, rumah baru pingsan. Tetangga ngawinkan anak, dia masuk rumah sakit. Kenapa? Imannya tidak ada. Makanya kalau orang imannya kuat, insya Allah menghadapi biasa dia. Ada duit, alhamdulillah. Ada duit, alhamdulillah. Kenapa? Imannya ada. Itulah kata-kata yang paling penting. Subhan. Apalagi? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Saya tadi sempat baca dalam beberapa kitab. Bi'abdihi itu bab pada abdihi kalau orang ngaji nahwu. Ya, Ustaz nahwu nih. Ustaz. Bi'abdihi ba itu namanya musahabah. Ba pada bi'abdihi ba itu namanya musahabah. Nabi berserta malaikat berangkat. Jadi bukan Nabi berangkat sendiri, Nabi diberangkatkan. Jadi ba pada abdi musahabah. Kenapa Allah tidak menyebutkan bi rasul? Kenapa Allah tidak menyebutkan bi Muhammadin? Kenapa Allah tidak menyebutkan bi nabi? Karena Allah yakin yang betul-betul hamba Allah cuma Nabi kita Muhammad
Sallallahu. Yang lain tuh ngaku-ngaku sembahyang tidak. Saya hamba Allah Ustaz, ngaji tak? Saya hamba Allah Ustaz, pucuk ubi orang hilang. Betul tuh hamba Allah. Saya kasih logika dikit. Ibu ngaku dekat dengan Pak Gubernur. Ustaz, saya dekat dengan Pak Gubernur. Apa kata Pak Haris? Ibu siapa? Kenal tidak? Ngaku boleh, tapi diakui belum tentu. Saya ngaku hamba Allah, betul tak kata Allah saya hamba Allah? Maka kata ulama tafsir, hamba Allah itu syaratnya apa? Pertama, al-mubadarah bi taubah idza waqa'a alaihi dhanbun. Al-mubadarah bi taubah idza waqa'a alaihi dhanbun. Cepat dia taubat kepada Allah kalau sudah dapat dosa. Makanya orang hamba Allah itu tidak mau dia melalaikan dosa. Begitu dia berdosa, dia cepat istighfar. Dia minta ampun kepada Allah, dia cepat taubat. Itu betul-betul hamba. Yang kedua, tanda hamba Allah, mudawamah qiyamul lail, senantiasa bangun malam. Itu hamba Allah. Kalau tidak pernah bangun malam itu bukan hamba Allah. Ya. Makanya mohon maaf Ibu, usia 50 tahun ke atas mesti sudah bangun malam. Bu. 50, ini 50 apa 15? Orang yang sudah 50 tahun ke atas mesti harus bangun malam. Qiyamul lail. Hamba Allah itu tandanya qiyamul lail. Mudawamah qiyamul lail, senantiasa istiqamah bangun malam walaupun 2 rakaat. Kita ini bangun malam bangun juga bukan sembahyang, kencing. Ada kencing tidur balik. Makanya hamba Allah itu cirinya suka qiyamul lail. Rumah yang suka bangun malam, lihat pastikan Bu, rumah yang suka bangun malam pasti rumahnya berkah. Anaknya berkah, keluarganya berkah, rezekinya berkah. Itu inspirasi dari orang yang suka bangun malam. Wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Orang yang tengah malam hari bangun sujud kepada Allah, itulah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu, kita punya istri. Ya, Bapak punya istri. Tapi ketika jum'ul lail, ketika bangun malam, dia tinggalkan istrinya, dekatkan kepada Allah. Itu hamba Allah. Ibu punya suami, jam 3 malam, ibu tinggalkan suami. Ibu sembahyang malam. Itu namanya hamba Allah. Dia tinggalkan syahwat-syahwatnya, dekatkan dari kepada Allah. Itu namanya hamba Allah. Jadi, kalau orang belum mau sembahyang malam, hati-hati. Ya, suruh anak kita bangun malam, Bu. Makanya di pondok pesantren itu anak-anak disuruh bangun malam. Itu santri saya di Kuala Tungkal, santrinya tidak banyak, kurang lebih 1.800. Itu setiap hari disuruh oleh ustaz-ustaznya bangun malam. Disuruh bangun malam. Maka anak-anak ibu dibangunkan malam. Ya, Bapak kalau istrinya tidak bangun malam, siram deh. Ya, pokoknya Nabi itu pakai perci. Dia bangunkan, ya diambilnya, dipercikan. Aisyah, kum Aisyah, dipercikan. Dipercik dan tidak juga asyik lagi. Berkah Bu, berkah. Jadi begini Bapak Ibu, ini mohon maaf begini. Kalau kita tidak bisa bangun malam, istri yang bangun malam. Kalau istrinya tidak bangun malam, suaminya bangun malam. Jadi kalau ada satu rumah, satu saja yang bangun malam, pastikan rumahnya berkah. Kita ini jangan kadang-kadang mohon maaf, ada orang istrinya rajin sholat malam, suaminya tidak. Lantas suaminya sembahyang terus. Kok laki kok dipikirkan? Aduh model itu tuh Pak. Rupanya banyak. Senjatanya sih kok tuh lah. Nih Bu, betul lah senjatanya. Apalah gunanya sembahyang malam kalau tidak taat dengan sang suami. Betul lah Bu? Hebat Ibu.
Tak guna salat tahajud, tak guna salat duha, taat dengan laki. Laki bengak. Kalau laki bengak tu tak perlu taat sembahyang, tak ngaji, tak taat kita bu. Apa suruh lagi burunan? Bu, ambil kunci mobil orang tu. Jangan enggak. Biarlah yang ambil dia. Kadang-kadang suami ini istri rajin sembahyang, marah. Istri rajin ke majlis taklim, marah. Jangan begitu, Pak. Oi, Pak. Tak saya hari ini melawankan ibu-ibu. Betul lah, Bu? Betul lah, Bu? Tak kuat itu. Ya, cuman ibu-ibu hati-hati juga. Kalau nak sembahyang duha, siapkan dulu kopi Bapak. Betul Pak? Betul lah Pak? Ini sembahyang duha, laki tak diurus. Itu yang marah laki itu. Jadi sebelum ibu sembahyang duha, ibu sembahyang duha jam berapa? Jam 8, jam 7 ya? Jam 7 atau jam 8. Siapkan kopinya, kalau bisa secara besar. Lantak lah dia. Artinya apa? Yang kita bangun kebersamaan. Bangun malam. Yang ketiga, apa tanda hamba Allah? Al-'af. Man zalama alaihi. Memaafkan orang yang mensalim dia. Itu hamba Allah. Jadi kalau hari ini, Bu, kalau hari ini ada dendam dalam hati kita, tak ada hamba Allah. Ya, orang jadi pendendam itu, Bu, mohon maaf, dah masuk surga. Walaupun dia rajin sembahyang. Ya, walaupun rajin sembahyang, berdendam-dendam hati, tak masuk surga. Apalagi tak pemaaf. Pemaaf itu sifat yang paling bagus. Ya, pemaaf itu sifat yang paling bagus. Nabi dizalimi, diintimidasi segala macam, Nabi pemaaf. Jadi hamba Allah pemaaf. Yang ketiga, apa tanda hamba Allah? Qasdul khair. Ya, punya niat hati yang baik. Di mana saja kita berada, di masjidkah, di luar masjidkah, tumbuhkan kebaikan. Walaupun kebaikan itu nilainya kecil, Pak. Maka sering saya bilang, buatlah kebaikan walaupun kecil. Ya, ada bapak-bapak saya lihat di masjid itu, dia bersihkan sampah kotoran di masjid, itu mulia. Ini pekerjaan baik ini jangan lihat besar kecilnya. Ya, atau buat maksiat, jangan pandang besar kecilnya. Tapi pandanglah kepada siapa kita buat baik. Pandanglah kepada siapa kita buat maksiat. Kalau kita memandang besar kecilnya maksiat, mungkin kita melakukan perbuatan maksiat yang kecil. Tapi kalau kita memandang kepada siapa kita buat maksiat, insya Allah kita tidak akan melakukan maksiat. Ibu Bapak, rahimakumullah. Bi'abdihi lailan. Lailan itu maknanya apa? Lailan itu isim nakirah. Kalau orang ngaji nahu isim nakirah. Allah tidak menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi al-lail. Kalau pakai alif lam dia sudah jadi ma'rifah. Tapi lailan itu isim nakirah, maknanya sebentar. Maka perjalanan Nabi Muhammad lailan, malam hari itu sebentar. Tidak al-lail. Kalau al-lail mungkin setiap malam atau sehari semalam. Tapi lailan sebentar. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Saya ingin katakan Bapak Ibu, tidak ada tempat yang paling mulia dalam dunia kecuali masjid. Makanya saya ingatkan ibu-ibu, Bu, saya ingatkan, jangan transaksi dalam masjid. Jangan ada arisan-arisan dalam masjid. Itu urusan apa? Itu urusan dunia. Tidak boleh. Tidak boleh dalam masjid transaksi, tidak boleh. Ya, jual minyak harum dalam masjid tak boleh. Jual jilbab dalam masjid tak boleh. Apa lagi? Hah? Iya, Bu. Masjid ini tidak boleh. Tempat yang paling mulia dalam dunia ini masjid. Saya ingin kata Ibu, kalau terjadi hari kiamat, ini informasi terakhir, Bu, informasi terakhir saya dapat, kiamat itu hari Jumat. Hari ini hari apa nih?
Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berapa hari lagi? Siap-siap lah. Dalam hadis sahih, kiamat hari Jumat. Babukan hadis sahih Imam Bukhari. Itu kiamat hari Jumat. Qat'i hadis itu, Pak. Nah, kalau terjadi hari kiamat, makhluk yang pertama masuk surga Nabi kita Muhammad. Yang diangkat oleh Allah ke dalam surga Nabi kita Muhammad. Yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali, Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar. Selanjutnya siapa? Jamaah Masjid Al-Hilal. Tak kuat amin ya Bu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Asal sembahyang. Pak Ustadz, itu kalau manusia, kalau bukan manusia yang dulu masuk surga apa? Masjid. Maka saya sebutkan tadi, masjid yang paling baik dulunya Masjid Haram. Nomor 2 Masjid Madinah. Nomor 3 Masjid Aqsa. Nomor 4 Masjid Al-Hilal. Mohon maaf masjid yang lain, Pak. Karena saya tidak diundang masjid Bapak. Kalau saya diundang masjid Bapak, mohon maaf. Tapi Masjid Al-Hilal ketika diangkat oleh Allah ke langit masuk surga, dia tidak mau sendiri. Ya Allah, saya tidak mau berangkat sendiri. Saya ingin jamaah, ajak jamaah saya. Siapa jamaah Pak Ketua? Siapa lagi? Pak Salamet. Yang tidak masuk Masjid Al-Hilal, mohon maaf, kata Allah. Catatan kamu dalam masjid. Pengurus tidak, anggota tidak, bendaharawan tidak. Numpang nama mobil, masuk tidak. Mohon maaf. Jadi Masjid Al-Hilal ketika masuk surga, terjadi hari kiamat, masuk surga. Dan dia tidak mau sendiri. Dia ajak jamaah orang yang sembahyang Masjid Al-Hilal. Ibu tahu Ibu? Orang yang sembahyang Masjid Al-Hilal itu dicatat oleh Allah. Semuanya dalam surga Allah. Yang tidak pernah masuk Al-Hilal, jangan masuk. Detik namanya. Ibu apa? Yang dimengakan Allah. Apa tujuan Isra Mi'raj? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin menampakkan kekuasaan Allah. Bukan. Kekuasaan kita ini terbatas. Tapi kekuasaan Allah tidak terbatas. Ibu tahu apa yang terjadi di rumah Ibu hari ini? Ibu tahu apa yang terjadi di rumah Ibu hari ini? Tidak tahu. Tapi Allah tahu. Maka kalau sesuatu yang kita tidak bisa, kita kembalikan kepada Allah. Belajarlah dengan tauhid, takdir dan qadar Allah. Ustaz, saya ini sembahyang rajin, ibadah rajin, susah juga. Takdir. Oh, saya tidak pernah sembahyang Pak Ustaz. Sembahyang tidak pernah, ngaji tidak pernah. Kayo dia istidrah. Ibu mana milih mana? Nak milih kayo. Oi. Bu, nak milih kayo, tapi kafir. Atau muslim, tapi susah. Pilih Bu. Pilih Bu. Payah pilihannya. Ada tak pilihan yang lain Pak Ustaz? Tak ada pilihan. Kayo tapi kafir. Miskin, muslim tapi miskin. Abu pilih mana? Itu pilihan yang ketiga. Ibu kalau enaknya muslim tapi kayo. Tidak ada pilihannya. Jadi mohon maaf. Nah, ini terakhir. Kita nih kadang-kadang begini Pak, mohon maaf Bapak saya mohon maaf. Ustaz, itu yang rajin sembahyang Pak Ustaz, tapi hatinya buruk Pak Ustaz. Pernah dengar Bu? Pernah Bu? Itu rajin sama masjid tapi hatinya dengki. Itu masih untung dia mau ke masjid. Kalau tidak kami tambah dengki lagi. Jadi jangankan orang yang salahkan masjid. Mungkin rukuknya tidak betul. Kenapa kita baca subhanallah azim ketika rukuk? Kenapa ketika sujud kita baca subhanallah bihamdih? Azim itu mengagungkan. Waktu kita rukuk yang agung cuma Allah. Tidak ada lagi yang agung. Yang mulia itu cuma Allah, itu azim namanya. Subhanallah azim wa bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi. Itu yang azim itu cuma Allah. Itu pada waktu rukuk kita baca. Jangan dibalik.
Rukuk kita baca subhana rabbiyal a'la, sah. Tapi ketika kita sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Yang tinggi itu siapa? Allah. Kita ada tinggi, Bu. Makanya sering katakan orang alim jangan ngaku alim. Syaitan itu lebih alim lagi, Pak. Ya. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj, 4 yang menghalangi Nabi. Sebelah kanan orang Yahudi, sebelah kiri orang Nasara. Nabi berangkat lagi ketemu dengan iblis. Dia lemparkan obornya. Kata Nabi, "A'udzu bikalimatillah min syarri ma khalaq." Kemudian ketemu dengan wanita cantik, tapi masih tua. Dia goda Muhammad, "Hai Muhammad, pandang saya." Nabi jangan karena mandang, menoleh saja tidak. Nabi tanya dengan malaikat Jibril, "Hei malaikat Jibril, siapa nenek-nenek tua yang menggoda saya?" Itulah dunia. Dunia ini, Bu, semakin tua semakin asyik. Makanya kalau ada nenek-nenek semakin tua semakin asyik. Nenek di sini. Itu dunia itu. Maka dunia ini jangan diikuti. Makanya kata Imam Ghazali, halangan kita beribadah kepada Allah. Ini kunci terakhir. Halangan kita beribadah kepada Allah. Mohon maaf, 2 yang tidak nampak, 2 yang nampak. Apa 2 yang tidak nampak? Pertama iblis. Iblis tidak nampak, cuman dia nampak dengan kita. Yang bisa melihat iblis cuma Rasul SAW. Ketika Nabi masuk masjid, di depan pintu ada iblis. Nabi tanya, "Lis?" Ya, kesingkatannya. Ya. Kalau orang Palembang kan ada singkatannya juga, kan? Mance. Ada Darmo, singkatannya modal. Ya. Jadi Nabi bilang, "Lis, yo." Ya iblis kan, "Lis, yo. Ngapo ke depan masjid, Lis?" Nabi itu bingung. Kata iblis, "Ya Muhammad, saya diperintahkan oleh Allah nunggu engkau datang ke masjid. Kalau bukan Allah menyuruh saya ketemu engkau, saya tidak akan." Iblis yang jahat itu taat juga kepada Allah. Mohon maaf, iblis yang jahat itu taat kepada Allah. Iblis itu punya anak buah, setan, hantu, gendro. Itu anak buahnya. Saya pernah baca dalam satu makalah. Sejahat-jahat iblis tidak pernah dia motong anaknya. Sejahat-jahat setan tidak pernah dia motong anaknya. Tapi kalau ada manusia suka motong anaknya, mohon maaf, itu lebih. Nauzubillah. Saya pernah cerita kata Ustaz Fahrudin, yang Ustaz Afgan itu, dia pernah lihat orang gila. Ibu tahu orang gila kan? Bu, orang gila. Orang gila tuh kalau ketemu sama-sama orang gila, enggak berteguran. Jadi kalau ada ibu ketemu sama-sama ibu enggak berteguran. Nasib. Ya, yang punya dia kalah, yang itu menang. Enggak berteguran. 2 laki bini enggak berteguran. Yang laki dukung ini, yang bini dukung ini, enggak berteguran. Nauzubillah. Jangan dapat teguran, Bu. Apalagi suami istri, jangan dapat teguran. Bu, jangan dapat teguran. Ya, 1 hari saja ibu tidak menyapa suami, berdosa ibu. Makanya kalau bisa suami itu begitu datang dari kantor, langsung pegang. Langsung peluk. Pahalanya besar. Tahu dah ibu? Bu, ibu pegang tangan suami, gugur dosa-dosa ibu. Itu baru makan baik. Yang lain jangan. Betul anak-anak aduh enggak bayar. Iblis itu tahu enggak apa namanya? Bu, tahu nama iblis? Azazil. Coba. Azazil. Itu nama iblis. Maka tolong Pak Imam jangan kasih nama anak aja Zil. Makanya dalam kitab fikih boleh merubah nama kalau nama itu tidak punya makna. Ada nama orang Hardin. Hardin itu artinya apa? Penghalang. Ganti nama Darmo. Mudah. Ganti nama. Apa kata lagi? Ahsinu.
asma'akum, baguskan nama-nama anak kamu. Maka nama itu kasih berkah, Bu. Nanti pada hari kiamat kita kumpul di padang mahsyar. Allah panggil nama Abdullah, Abdul Muhammad. Kalau nama Allah pakai nama Muhammad. Nama anak, Bu, pakai nama Muhammad atau Ahmad, maka rumahnya berkah. Ya. Jadi kalau sekarang itu namanya apa? Hardin, tambah Muhammad Hardin, berkah. Tambah Muhammad. Ya, jadi kalau ibu kasih nama anak laki-laki Muhammad, Abdul Razak, Abdul Rauf, apa lagi? Abdul Rahim, Abdul Ghafar. Saya boleh juga Abdul Latif. Selamat. Selamat. Pak Haji Selamat, Abdul Somad. Bagus. Kalau laki perempuan, Maimunah, Hafsah, Khadijah, ya, Aisyah, Tukiyom. Ya, Bu ya. Oh, iblis. 2. Penghalang umat Islam yang tidak nampak adalah nafsu. Kita tahu sembahyang di masjid ini besarnya, pahalanya besar. Ini akhirnya hati-hati, Bu. Paham sekarang ini hati-hati. Perempuan tidak boleh sembahyang ke masjid. Ibu pernah dengar hadis itu, Bu? Itu hati-hati, cakap model gitu tuh hati-hati. Perempuan tidak boleh sembahyang masjid kalau di dalam masjid ada laki-laki. Dulu ada kasus, ya, ada sahabat ibu mau datang ke masjid, dalam masjid ada laki-laki. Yang model nih, model Pak Ketuanya, gagahnya. Ada perempuan mau sembahyang masjid, dalam masjid ada Pak Ketua, berdua dalam masjid. Kata Rasulullah, ibu jangan sembahyang masjid, ada Pak Ketua. Tapi kalau nenek-nenek dalam pergi ke masjid, walaupun ada ketua, siapa nanya gitu. Makanya saya ini dosen ilmuin, Pak, ngajar hadis. Jadi mengajar hadis itu hati-hati. Hati-hati. Perempuan tak boleh sembahyang ke masjid, hati-hati. Sembahyang doa yang di rumah. Itu kalau perempuan tidak boleh sembahyang masjid, kalau di masjid ya cuma Pak Ketua. Kalau Pak Ketua udah ada, boleh lah. Maksudnya kalau tidak ada fitnah. Kalau nenek-nenek siapa nak yakin? Paham Bapak Ibu? Ya, apalagi kita di Jambi ini, mohon maaf. Setahu saya di Jambi ini, ibu-ibu yang BKMT, saya tahu tuh. Di Jambi ini mayoritas yang hebat tuh ibu-ibu. Majelis taklim paling banyak ibu-ibu. Betul, Bu? Yasinan paling banyak ibu-ibu. Ngambil duit laki. Ya, nafsu. Kita tahu salat tahajud itu lebih hebat. Tidak pernah kita sembahyang, nafsu. Kita tahu nuntut ilmu lebih hebat daripada sembahyang 1000 rakaat. Kenapa kita nuntut ilmu? Nafsu. Kita tahu sedekah itu lebih hebat, tapi tidak mau sedekah, nafsu. Yang ketiga, dunia. Yang keempat, teman yang tidak baik. Mudah-mudahan persuasi Mi'raj yang kita lakukan hari ini, yang kita Isra Mi'rajkan hari ini, Allah berkahi kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pertama, kuatkan akidah kita, kuatkan tauhid kita. Tidak ada yang hebat kecuali Allah. Tidak ada yang mulia kecuali Allah. Tidak ada yang pintar kecuali Allah. Tidak ada orang yang ahli kecuali Allah. Yang kedua, bagaimanapun kondisi kita, kita tetap jadi hamba Allah. Kayakah kita hamba Allah? Miskinkah kita hamba Allah? Alimkah kita hamba Allah? Ahli ibadahkah kita tetap hamba Allah? Yang ketiga, dalam situasi apapun kita tetap ingat kepada Allah. Baik di rumah maupun di masjid. Yang keempat, tidak ada tempat yang paling mulia dalam dunia ini kecuali masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Al-afu, sebelum saya tutup, saya kasih pantun buat ibu-ibu. Setuju, Bu? Nah, ini Datuk ini paham nih. Diam gitu. Ya, Bu ya. Ini pantun buat ibu-ibu. Kalau ada, ini kalau bisa pakai cakep lebih enak. Yang muda-muda bela, yang tua-tua namanya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah,
Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahi? Kalau ada kata yang salah, maafkan Ustaz lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, maafkan Ustaz dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang di dalam balik. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Yang terakhir, kuntilanak main sepeda. Ada kuntilanak main sepeda. Ini buat nyai-nyai. Aduh, nyai-nyai lah. Mana nyai-nyai? Angkat tangan nyai. Khusus nyai. Nah, ini pantun buat nyai. Kuntilanak main sepeda. Main sepeda ke Cibur Sumur. Nyai-nyai jangan lama-lama mandang wajah saya. Nanti malam tidak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.